Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah palang, buah tomat, diambil di pagi hari. Jauh salam kurang semangat, awak ulang 10 kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang menjawab salam adalah calon penduduk surga. Amin. Amin. Karena salam yang kita ucapkan ini juga akan diucapkan nanti oleh penduduk surga. Maka ketika kita menjawabnya dengan penuh ketulusan dan semangat, mudah-mudahan Allah masukkan kita menjadi bagian penduduk surga yang Allah ridho kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ada rencana masuk surga Bapak Ibu? Ada ya. Nah, berencana sih kita dulu siap tuh bau sawo. Mudah-mudahan Allah izinkan. Ada yang berencana pagi hari goda? Pagi berdua Ustaz kalau hari ini. Ampu kalau lain saruku pagi berdua namu ampu Bapak Ibu. Karena dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia ini cuma tempat meninggal, akhirat itu tempat kita tinggal. Maka tidak ada keindahan kecuali ketika Allah ridho dengan kita, lalu dengan keridhoan itu Allah masukkan ke tempat yang Allah juga meridhoinya. Nah, dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan langkah kaki, waktu yang disediakan, dan saya yakin di antara kita semua punya kesibukan masing-masing. Namun demi anak kita tercinta, kita hadir di sini. Mudah-mudahan semua itu dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin. Dan pahala yang paling indah itu tentunya adalah hadirnya anak yang soleh dan solehah bersama kita. Tidak ada satupun yang paling indah kecuali ketika mereka bersama kita, lalu hati kita tenang melihatnya. Itulah qurratu a'yun. Menyenangkan hati ini memandang anak-anak. Kenapa? Hadapnya baik, santun, kesolehannya luar biasa. Dan bahkan saya dulu pernah diamanahkan di SMA 1 Barang Panjang 5 tahun lamanya, lalu ditarik ke SMA 1 Sumatera Barat 3 tahun di sana, dan hari ini fokus untuk memberikan di Lembaga Training Spekta Indonesia. Baru Desember kemarin saya mohon izin ke kepala sekolahnya, karena Lembaga Spekta Indonesia dari waktu ke waktu makin banyak permintaan untuk training ini, bahkan sampai ke luar daerah. Maka saya memilih untuk di Spekta karena memang lebih luas yang bisa kita berikan dan bersama berbagi. Nah, apa yang kita rasakan pengalaman waktu itu? Ketika saya sering diminta untuk jadi tim wawancara bagi wali murid yang akan memasukkan anak. Selalu yang saya tanya itu adalah kenapa jauh-jauh memasukkan anak? Kenapa jauh-jauh ke sini? Padahal di sekolah kita, di daerah kita masing-masing ada. Selalu harapan terbesar orang tua itu adalah kami ingin anak kami itu soleh. Jadi ternyata intelektual itu tidak menempati urutan pertama bagi kita sebagai orang tua. Bisa saja mereka menghargai, bagus saja adabnya, itu sudah lebih dari cukup dari hanya sekedar intelektual. Betul apa benar? Benar apa betul? Betul benar. Nah, apalagi usia SD. Sebenarnya fokus kita di SD itu 3 saja, Pak. Ya, fokus kita di SD itu cuma 3 saja dulu baru Bapak Ibu. Baru nanti SMP, SMA baru kita fokus ke intelektual. Apa itu yang 3? Pertama, salimul akidah. Bagusnya akidah kita terhujam kuat ke dalam hatinya ketaatan kepada Allah. Yang kedua, salimul ibadah, sahihul ibadah, benarnya ibadah. Dan yang ketiga, matinul khuluq, akhlak yang mulia. Itu target sebenarnya di SD. Baru nanti di SMP ada peningkatan, di SMA ada penguatan ilmiah dan intelektualnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan pada hari ini Allah izinkan kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita adalah berkumpulnya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang paling semangat aminnya insya Allah diberikan anak yang soleh dan solehah. Amin.
Yang paling semangat aminnya insya Allah sukses dunia akhirat, amin. Amin. Dan yang paling semangat aminnya diberikan pendamping hidup yang soleh dan soleha, amin. Amin. Pak amin boleh Bapak Ibu. Tambuah. Yang paling semangat apa amin Bu. Waspada saya Ibu tuh. Nah, Bapak dan Camero kalau talonsong semangat amin wa tadi ditanya di rumah Pak kok satu ya Pak amin tadi itu ibu kok umi kok kali pangan kok. Nah, murah jauh ini kecece itu amin tadi itu anak-anak wah Pak. Nah, itulah selesai masalah. Baik Bu, silakan ada Allah, Bapak silakan ada Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan nama saya Satria Asma. Tadi disebutkan panjang kami gelar bertanya lalu Ustaz Kesurah. Masya Allah, indah kali sampaikan entah kebacuran panjang. Kalau masuk satu dua baris itu gelar baru. Nah, basic awal aku malahan pertanian Ibu, sarjana pertanian Pak. Baru beberapa waktu kemarin aku masuk stay untuk penguatan, untuk terus menggali ya, insya Allah. Dan doakan mudah-mudahan tahun ini masuk ambil S2. Amin kan Bu? Amin. Amin kan Pak? Amin. Amin ini yang tulus dan ikhlas lah Bapak Ibu. Mereka mungkin mau ikhlas. Amin kan boleh? Amin. Amin. Karena memang tidak ada batasan usia bagi kita untuk menuntut ilmu. Masya Allah, karena dari waktu ke waktu ilmu itu dinamis ternyata. Terus berkembang. Terus CHT itu apa? Certified Hypnotherapy. Jadi apa dia spesialisasi training apa itu di situ. Yaitu tentang bagaimana trauma-trauma itu dibentuk oleh pikiran manusia. Alhamdulillah aku punya klinik hipnoterapi di Parangpanjang. Dan alhamdulillah Allah izinkan untuk bisa berbagi, untuk bisa membantu masyarakat. Ada yang trauma ketinggian, ada yang macam-macam lah kasusnya. Nah, karena yang berhubungan dengan psikologis, itu hipnoterapi. Alhamdulillah, CI itu certified instructor. Nah, untuk Sumatera Barat sudah diberikan izin untuk membuka kelas-kelas hipnoterapi. Terus juga ada CNLP. CNLP itu Certified Trainer NLP. NLP itu sendiri adalah Neuro Linguistic Programming, atau bahasa sederhananya bahasa pemrograman otak. Bagaimana otak itu menerima informasi, bagaimana dia merespon, bagaimana otak di usia perkembangannya bekerja, kayak itu pelajari. Sehingga memang ketika dipadukan dengan parenting, kita dapat sebuah kaidah. Ternyata parenting itu mesti disesuaikan dengan fase perkembangan otak anak dan kemampuannya menerima informasi. Terkadang di wilayah ini kita sering talonsong, kemampuannya menyerap itu baru pada tingkatan ini. Tapi terkadang kita memberikan melebihi kapasitasnya untuk menyerap, sehingga yang akan terpakai olehnya itu hanya sedikit, sehingga tidak maksimal. Maka dari itu, ini mudah-mudahan menjadi kebaikan, menjadi keberkahan. Jadi itu dia gelar di belakang itu Bapak Ibu. Dua spesifikasi saya di trainer itu hipnoterapi dan NLP. Terus juga kita pernah mengikuti berbagai macam pelatihan untuk penguatan karakter budi dan sebagainya macam. Dan tujuannya itu mudah-mudahan ini menjadi amal soleh, menjadi kebaikan dan bermanfaat bagi umat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya saya di sini tentu bukan untuk mengajari, karena Bapak Ibu tentu lebih banyak pengalamannya, lebih banyak waktu bersama anak-anaknya. Dan saya pun alhamdulillah sudah diizinkan Allah untuk memiliki 5 orang anak. Ya, 5 orang anak, 1 orang istri. Jangan dibalik Bapak Ibu. Ulang lagi, 5 anak, 1 istri. Jangan dibalik. So mengaku ibu jangan khawatir ya. Rasulullah itu bahkan bersama Siti Khadijah sampai akhir hayatnya ya. Kemudian ibu di sini jadi Siti Khadijah semuanya, amin. Sampai akhir hayatnya bersama budanya ya. Nah, alhamdulillah 5 orang anak. Yang pertama aja perempuan yang di tengah, Atikah Zahratul Jannah, wanita mulia bunga surga. Amin kan Ibu? Amin.
Alhamdulillah sekarang sedang kepada ikut lomba tahfiz pada TV. Hafalannya sudah 5 juz menuju 6 juz. Sekarang dia kelas 6. Ya, mudah-mudahan jadi hafizah, dan harapannya mudah-mudahan semua anak kita menjadi anak-anak yang bersama Quran terus insyaallah. Yang nomor 2 dan nomor 3 alhamdulillah ikut. Nah, itu dia. Khalid Muhammad Khalid Al-Ghifari, laki-laki terpuji yang kuat dan pemaaf. Yang terus. Yang ketiga ada Torik Muhammad Torik Al-Haki, laki-laki terpuji di jalan kebenaran. Nah, dan nomor 45 Zafira Wafa Mutmainah, wanita yang beruntung, sempurna dan menenangkan. Dan yang terakhir Lutfia Rahma Syakira, wanita yang lembut, penyayang dan pandai bersyukur. Jadi itu mudah-mudahan itu baru koma ya Bapak Ibu, belum titik. Kalau lebih dari 5 coba tunjuk tangan Bapak Ibu ada. Ya, berarti saya masih kuliah. Ada lebih dari 5? Ustaz? 4. Nah, Bapak-bapak ada lebih dari 5? Kalau orang-orang tua dulu Masya Allah santai saja berana. Ampun juga balik. Santai, coba dia makan nasi. Nah, itu mungkin membuat mereka belum damai menjalani kehidupan ini. Dan ketika dilihat pun anak-anaknya jadi satu di pengadilan, satu di macam-macam. Bahkan ada bertemu orang di ada kisah bertemu ibu-ibu jualan kue itu di gubernuran, Masya Allah. Ibu jualan kue, iya, anaknya berapa Bu? Anaknya sekian, di mana aja Bu? Satu dua di kota, satu di pengadilan, satu di polisi. Masya Allah Bu, sukses anaknya. Jualan kue juga Bapak sama saya, tapi kantornya beda-beda. Masya Allah. Tapi setidaknya ibu itu dia optimis, dia akan bukakan kantornya dulu. Ada di wali kota, ada di Kapolda. Orang sudah menerawang kemana-mana jualan kue, ada sukses. Masya Allah. Nah, ternyata kita berusaha pertama kali proses pendidik itu yang dikuatkan dan dikokohkan terlebih dahulu itu siapa Bapak Ibu? Siapa? Yuk kita lihat surat An-Nisa. Panduan kita surat An-Nisa dulu ayat 109. Nanti akan ada ayat-ayat lain yang mendukung dan menguatkan apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini insyaallah. Nah, kita insyaallah basic kita tentu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita baca sama-sama, silakan disimak Bapak Ibu. Boleh dilihat di aplikasi Androidnya. Surah An-Nisa surat keempat ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu 'alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Masya Allah. Ini yang selalu menjadi rujukan dalam parenting. Dan ternyata ketika kita gali hikmahnya itu begitu banyak hal yang bisa kita dapatkan dari sini. Bahkan pola parenting yang disampaikan oleh NLP ini pun itu diterjemahkan, ditemukan dalam surat Al-Imran 159. Nanti kita akan sampai ke sana. NLP yang saya pelajari ini, Neuro Linguistic Programming ini, ternyata Al-Quran jauh sebelum sudah membahas saya. Hanya saja mungkin kita, kenapa mungkin di Al-Quran itu Allah sering mengingatkan kita, afala taqilun, afala tatafakkarun. Kita disuruh untuk berpikir, kita disuruh untuk menggali. Al-Quran telah mempersembahkan dengan indah kepada kita apa yang selama ini kita cari. Nah, yang pertama di sini disampaikan janganlah kita meninggalkan generasi yang lemah. Yang paling dikhawatirkan dari generasi
generasi itu adalah pertama akidatan di'afan, lemahnya akidahnya. Karena kalau dia adalah bibit unggul, insya Allah anak-anak kita ini adalah bibit unggul. Betul Pak Benar? Insya Allah, karena mereka punya potensi yang Allah titipkan. Kita ini manusia adalah makhluk terbaik yang Allah ciptakan. Allah sendiri menyampaikan. Apa dalilnya? Surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu dulu penciptaan loh. Di penciptaan saja Allah sudah berikan kita bentuk penciptaan yang terbaik. Dan bahkan Allah instalkan aplikasi terbaik yang pernah ada untuk makhluk. Itulah untuk manusia. Penciptaan yang terbaik, aplikasi yang diinstalkan aplikasi terbaik. Diberikan langsung, diberikan berakal, lalu diberikan petunjuk. Ada salah. Itu hebatnya manusia. Namun dia ketika tidak hati-hati, walaupun penciptaan yang terbaik, dua kemungkinan akan dialami oleh manusia ini jika dia tidak hati-hati. Kalau dia tidak mengikuti petunjuk, summa radadnahu lebih rendah lagi aspal. Aspal itu keluar di gereja ya, rendah ini. Ambang batas manusia itu sudah di bawah terus ya. Aspal sabu. Maka dari itu kita ibaratkan Bapak Ibu, apa HP tercanggih hari ini, HP termahal hari ini? Pun. iPhone. Wah, Ustaz calon orang kaya. Amin. Amin kan Bapak Ibu? Amin. iPhone 14 Pro Max ya. 30 juta, 30 juta. Sekarang analoginya seperti ini. HP mahal, iPhone 14 Pro Max yang terbaru kita ambil. Kuota banyak, oke? HP mahal, kuota banyak, pulsa sambung. Tapi sinyal tak ada. Untuk apa itu menurut? Itu apa apa itu Bapak? Pajangan. Maka dia akan kehilangan maknanya sebagai HP yang mahal, walaupun kuotanya banyak, pulsanya banyak, tapi di tempat yang tidak bersinyal, maka dia tidak berfungsi sama sekali. Hanya seonggok besi yang paling banyak kita lakukan itu paling ada itu. Ada begitu banyak fitur yang Allah titipkan di dalam HP canggih itu. Dan kita bilang Allah juga titipkan aplikasi terbaik dalam diri kita dengan berbagai macam fitur yang luar biasa, hanya saja belum termaksimalkan oleh kita. Contoh satu fitur saja dulu itu Bapak, otak. Ternyata manusia yang diakui sebagai manusia yang paling jenius dunia hari ini dalam ilmiahnya ya, dalam ilmiahnya itu Albert Einstein. Tapi tahukah kita? Ternyata setelah dilakukan penelitian dan dilanjut lagi, Albert Einstein itu saja baru memaksimalkan 2% dari kemampuan otaknya. Allahu Akbar. Sudah dinobatkan sebagai manusia paling jenius di dunia dalam versi ilmiah. Kuno lah gitu. Akhirnya udah tahu kuno gitu ya Pak. Kuno itu seorang siswa. Kuno lah gitu. Barang persen baru termaksimalkan. Paling-paling banyak dilalu-laluan. Begitulah luar biasanya fitur yang Allah ciptakan kepada kita belum termaksimalkan secara sempurna. Maka kita kembali lagi. Kenapa akidah? Karena ini yang akan menjadi fondasi awal sebelum yang lainnya tumbuh. Ini yang akan menjadi tempat bertumbuhnya yang lain sebelum yang lain kita persiapkan. Akidah. Nah pertanyaannya, kalau dalam ayat ini yang ditakutkan itu adalah akidah dan diafan, lemahnya akidah, maka akidah siapa yang paling dikhawatirkan lemah terlebih dahulu? Kita atau anak-anak kita? Kita atau anak-anak kita? Allahu Akbar. Maka yuk kita tarik lagi. Coba lihat surah At-Tahrim ayat 6. Surah At-Tahrim ayat 6. Apa kata ayat itu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu. Baru setelah itu wa ahlikum, keluargamu dari api neraka. Maka pondasi akidah yang mesti kokoh terlebih dahulu, keimanan yang mesti
anak adalah duplikator terbaik. Dia akan menduplikasi siapa yang paling banyak berinteraksi dengannya. Dia akan menduplikat dengan siapa dia berinteraksi. Dan tentu interaksi yang paling banyak anak itu adalah dengan orang tuanya. Makanya ketika kita lihat di lapangan mana Ustaz? Basket apa lapangan bola? Lapangan kehidupan. Ketika ada anak, anak siapa kita cuma kilo sambung gitu. Sama. Karena yang akan jadi komunikasi itu adalah orang tuanya. Maka dari itu Rasulullah telah memberikan panduan kepada kita dan Al-Quran pun telah memberi petunjuk kepada kita. Parenting yang paling hebat itu adalah ketauladanan. Ulangi Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Ketauladanan. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya mau cerita di Bapak Ibu sedikit. Boleh Bapak Ibu? Ya. Jadi saya waktu itu sedang servis mobil di bengkel. Lalu bertemu di seberang saya itu ada seorang bapak. Jadi kami bercengkrama cerita-cerita. Rupanya bapak ini dia juga keluarga sopir. Dia sopir, ayahnya sopir, kakeknya sopir. Entah berapa keturunan itu sopir. Mungkin sejak mobil ini mulai ada sopir sampai gitu. Ada yang menarik gitu. Dengan terbata-bata dan terharu dia bercerita, Pak, amboku keluarga sopir. Tapi di keluarga ambo itu unik Pak. Ada nenek ambo nyotir subuh itu Pak. Sebelum subuh adalah mengaji. Sebelum subuh lama mengaji. Sehingga alarm kami untuk bangun subuh itu, untuk jago subuh itu ya suara nenek kami mengaji. Rupanya kebiasaan kau juga didampingnya dari orang tua sebelumnya. Allah. Mengaji neko, berarti adalah asubuh atau lah terjago kami. Lalu beberapa waktu ternyata Allah panggil nenek aku Pak. Siap tu Allah ni yang saudara sudah di rumah tu. Tak ada terang Arab boleh. Lalu dilanjutkan lah ayah aku mengaji sebelum subuh. Dia rindunya kan nenek tu, orang tua kan nenek aku, orang tuanya. Dilanjutkan kebiasaan mengaji sebelum subuh oleh ayah tadi. Mengaji lah ayah tu. Itu adalah pada suasana rumah kau Pak. Mengaji lah ayah sopir tadi sebelum subuh. Itu pululah menjadi alarm sebelum. Sehingga tak masuk ayah mengaji akulah katakanlah sebelum subuh hari itu. Rupanya Ramadan yang lalu kejadian ayahmu pun sakit dan dipanggil oleh Allah. Kini lah rayu hari lewat rayu Pak. Lahan yang selalu maktur Rasul. Kini ambulo mengajian dia Pak. Ambulo jago sebelum subuh dia. Ambulo membaca Quran dia. Ambulo mengaji dia. Alhamdulillah itu pada suasana. Coba kita lihat dulu. Tak ada satupun neneknya yang mencerotet-cerotet. Mengaji ya woi si rumah oi. Tidak ada. Lalu itu kalian kalian karak-karak aku kalian kok. Tidak ada. Neneknya itu cuma ambil Quran itu mengaji itu sih kerajaan. Tapi coba lihat dampaknya. Tiga keturunan di bawah yang melanjutkan apa yang sudah dia tauladan. Itulah yang kita tauladan itu. Maka pondasi akidah itu akan tumbuh dengan kokoh ketika sang anak melihat semacam contoh ketauladanan dari kita di rumah. Aku pernah berkata ternyata kata-kata itu Bapak Ibu boleh Ustaz saya tulis. Boleh kata saya biasa training jadi tidak pernah duduk dan alhamdulillah Bapak Ibu seminggu ini kami jalan-jalan. Kemarin dari Sido, barusan kemarin dari Kemas Raya, jadi kesini ini baru tadi malam kami balik dari Kemas Raya. Setelah ini kami lanjut ke Batu Sangkar. Setelah Batu Sangkar kami lanjut lagi ke Perappanjang. Setelah Perappanjang nanti kami lanjut lagi ke Mentawai. Mohon doanya lancar, sehat selalu. Amin. Jadi ketauladan itu ternyata memberikan pesan lebih dalam. Karena menurut penelitian, di NLP ini kita pelajari.
Kata-kata itu 7% diserap oleh otak. Dan intonasi itu diserap sebanyak 38%. Sementara ketauladanan itu diterap atau gestur tubuh kita ini, ekspresi kita ini, itu diserap sebanyak 55% oleh otak. Sehingga pengaruh ketauladanan itu dampak daya gugah itu besar. Bahkan tanpa kata-kata sekalipun. Bayangkan, tanpa keluar suara, tanpa kata-kata, itu luar biasa pengaruh. Sekarang kita buktikan teori pertama, kata-kata dan ketauladanan. Itu Ibu ya. Oke. Coba ikuti kata saya. Coba kata kanan ya. Kanan ya. Coba kata kanan. Kita buktikan teorinya bahwasanya pengaruh berapa persen pengaruh kata-kata, berapa persen pengaruh perbuatan, berapa persen pengaruh gestur. Sudah? Itu yang saya katakan ya. Coba putar. Fokus. Semakin kencang semakin fokus. Semakin kencang semakin fokus. Putar semakin kencang putarannya, Bapak Ibu semakin fokus. Bagus, luar biasa. Nah sekarang semuanya pegang lagi dulu ya. Usap kencang-kencang. Lalu ucapkan. Kan dia buat. Hati-hati langsung supaya dapat teori sawah. Mana Bapak Ibu paci? Kok kan? Alah salah pedero iya. Ini lagu. Kenapa? Karena dia melihat saya. Ya kan? Jadi itulah. Kayak gitulah. Jadi ternyata Al-Quran itu luar biasa. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di luar kesadaran mana? Petiwa mau sakatun di sekolah. Itu bayangin Bapak Ibu dan tulang dan tewa. Nampak yang tak saya lubang ibu, apalagi simpang jatuh kate mana lubang ibu, panu ya ternyata di luar itu memang alamiah manusiawi. Manusia itu cenderung dengan apa yang dia lihat, pengaruhnya lebih besar dari apa yang dikatakan. Walaupun apanya aku dari awal, ibu, bapak, ikuti yang mau katakan yuk, jadi dalam jadi, ikuti yang mau kecehan dia, ulang ya, jadi kecewa bapak ibu. Tapi ternyata ada dusta di antara kita. Malewasnya kemarin. Aku tanpa rasa bersalah itu jadi kawan ini dan kuku, mana ada kuku. Padahal situ letaknya. Itulah bukti ketauladan. Oke, kini lihat deh. Tadi kan dengan kata-kata ini ada calah yang mau pakai mengecek, letaknya. Kata calah mau mengecek Bapak Ibu. Tapi coba Bapak Ibu nilai apa maksudnya. Ya. Para ibu saya mau misalnya dalam bahasa Jawa, mau ikut cara buat. Makasih Bapak Ibu kalau mau ikut. Ambo ada mengisi jalan, tapi coba terjemahkan A maksudnya si kamu. Baga. Sabun saya darah kurang sabun saya. Barang baga. Bapak berani itu sombong saja. Alai. Barang baga. Kurang baga. Kurang baga saja alai. Alai. Ganteng. Ustaz kau ni ibu dah bawa ganteng. Di peserta training lain aja kan. Aku tak tahu dah mau melanjutkan siapa. Aja sok ganteng je. Setelah kalau dicoba aku melanjutkan aku tidak saya langsung ke Pak Ibu. Kalau beliau lagi boleh dah mau ganteng kita ambil lain, sok ganteng je. Padahal dah cek atur pun cek. Kenapa? Kita sudah punya persepsi banyak dengan sikap saya. Maka dari itu gestur orang tua, gestur ibu dan ayahnya itu akan diserap full oleh anak. Dan saking lamanya dia berinteraksi dengan ayah dan ibu, pada akhirnya anak akan memetakan gestur ayah dan ibu. Jadi hafal betul itu. Kalau mama kecewa, iya aku mengerti. Benar. Nanti dalam otaknya akan diterjemahkan. Mama mencerahkan itu paling lama 5 menit, saya tulis pada diri sendiri. Dipetakan langsung. Kenapa? Lamanya dia berinteraksi dengan kita. Maka ternyata penguatan diri kita terhadap interaksi terhadap anak itu mesti diiringi dengan pola perkembangan otaknya dan pola perkembangan
psikologinya, sehingga apa yang tepat, ya, penanganannya tepat, interaksinya tepat, dan komunikasinya tepat. Seringkali kita berbicara, kita bertindak, kita berperilaku itu tidak diterjemahkan dengan baik oleh anak. Contoh Bapak Ibu, siapa yang punya anak usia SMA? Dia Masya Allah, ini sangat luar biasa. Ini sedang diuji-uji ya. Anak di usia SMA ada namanya di otak kita itu di otak kanan itu otak magdala. Otak magdala itu dalam proses perkembangan, otak itulah yang membantu manusia untuk membuat keputusan dengan tepat, membuat keputusan, mempertimbangkan dengan baik. Sementara di usia SMA itu otak magdala anak itu dalam proses tumbuh dan kembang. Itulah kenapa anak-anak remaja di usia itu kalau bawa otak, lihat duduk gas, wah ibu. Karena dia tidak berpikir terjatuh, terjengah padat, karena dia otak magdalanya sedang berkembang. Itulah kenapa ketika anak seusia itu, ketika dia mau minta, dia minta saja dulu. Katakan ini dong, ya dong itu tidak, dia akan disampaikan tidak, ada. Kenapa? Otak magdalanya dalam proses tumbuh kembang. Andai orang tua tak tahu itu terjadi, tidak tahu diuntung malu ya. Allah lalu kolak jadi malu tak tahu diuntung itu sahabat udah ada sekolah. Ternyata itu otak magdala itu sama proses kembang dan tumbuh sehingga dia tidak mempertimbangkan ego itu tidak. Yang penting dulu, yang penting minta dulu. Sehingga dalam proses kemerdekaan Indonesia kan didesak oleh kaum muda ya, yuk merdeka awak lagi merdeka. Kalau orang tu agak dulu kayak maju ke maju, dia tak maju tak boleh, pasti gua baju maju juga. Anak muda, nah makanya kebijaksanaan orang tua dengan semangat anak muda ketika dikombinasikan, dikombine, dia menjadi sesuatu yang luar biasa. Dapat polanya Bapak Ibu menaklukkan anak pada proses perkembangan otak magdala. Oh, jadi mah, Yomi, oke mah. Nah, kenapa polanya kita dapat? Apalagi anak ibu laki-laki. Siapa yang anak SMA-nya di usia SMA laki-laki? Itu tahu. Nah, ibu kalau menasihati jangan banyak-banyak, karena itu akan keluar lagi. Andai nasihat ibu itu dalam bentuk air, mungkinlah mereka itu model laki-laki. Maka fokus dulu. Ibu fokusnya di mana? Ibu maunya apa? Ibu maunya anaknya disiplin, maka fokus dulu. Itu yang lain Pak Ustaz, madahnya itu nelayan cie-cie dulu kami ya. Dan kasaruhan itu. Terus menasihati anak laki-laki jangan saat dia lapar. Hari kalau yuk nih makan kan. Tidak makan kini mie kecil tadi. Lah mie kecil berapa kali mie kecil berapa? Yo mie dadah assalamualaikum. Biarkan dia makan, biarkan dia tenang. Ketika dia dalam proses makan, nasihati dia. Tapi coba gelombangnya jangan di gelombang beta. Kalau ibu bicara, walaupun dia sedang makan, tapi gelombang ibu menasihati di gelombang beta. Apa itu gelombang beta? Gelombang di saat manusia berada pada tingkat stres, tingkat tertekan tinggi. Namanya tinggi. Itu maksudnya. Turunkan dikit. Di gelombang apa? Di gelombang alfa. Gimana caranya? Nah, lama ke sini nak. Dulu mau masuk C. Lama separuh. Tenang. Di gelombang itu biasanya diserap dengan sempurna. Bayangkan Bapak Ibu. Kita kan nggak bisa digas-gas. Sambung doa ya. Cuma tangan ini cuma sama itu. Siap, sama mana doa ya. Terang ada ya. Sama-sama. Kalau terjadi pertengkaran. Tuhan gua ya, Tuhan gua bapak dia tuh. Siapa bapak dia? Kita kenal apa bu? Sudah bertengkar. Nah, maka dari itu kita belum masuk sama sekali. Ini baru slide pertama aja loh ya. Di penguatan akidah inilah yang menjadi porsi besar kita ke anak. Jadi jika anak masih dalam golden age, bapak ini nggak usah mikir macam-macam dulu. Juara ini olimpiade ini itu belum kebutuhan pokoknya belum. Tapi memang kita capai, tapi bukan itu konteks kita awal. Di anak di golden age 3 ini yang mesti kita kokohkan. Bahkan di sekolah sekalipun, akidah.
akidah, ibadah, akhlak. Kita jangan salah arah, kita jangan salah fokus dalam mempersiapkan anak. Di Golden Age 3 itu tutup dulu. Nah, itulah kenapa seringkali kalau kita ingin melihat bagaimana capaian-capaian anak-anak kita, lihat bagaimana mereka memperlakukan sholat, lihat mereka bagaimana memperlakukan ibadahnya, lalu lihat bagaimana mereka memperlakukan orang tuanya. Strength kita di 3 itu di Golden Age. Golden Age usia emas anak. Daya serap, daya simpannya itu sangat luar biasa di Golden Age. Usia 0 sampai usia 12 tahun. Ya. Nah, Bapak Ibu, lalu bagaimana dalam proses kehamilan? Kandungan pun ternyata apa yang Ibu rasakan, ternyata itu dikirim sinyalnya ke janin. Jadi dalam pikiran manusia itu ada sinapsis namanya Bapak Ibu, semacam gelombang sinyal yang dikirimkan ke tubuh manusia. Jadi bekerjanya begitu. Contoh, jika Bapak Ibu sedih, maka otak akan memformulasi data ini dalam bentuk gelombang-gelombang otak yang dikirim ke seluruh tubuh. Nah, untuk memudahkan memahaminya, kita butuh satu orang. Ustaz, boleh bantu Ustaz? Nah, langsung aja ya, supaya kita tidak menghayal. Gimana cara otak mengirim sinyal-sinyal itu? Boleh di sini Ustaz? Dengan siapa Ustaz? Saat ini saya Satria Ustaz, Masya Allah. Bapak Ibu, mana besar badan saya daripada Ustaz Adi? Apa ya, aku mau kadang-kadang badan aku. Oke, coba gini Ustaz. Ini, mau kadang pengalaman aku pada pengalaman Ustaz Adi ya? Adi, mau? Nah, mudah-mudahan dengan simulasi ini kita mampu begini cara otak mengirim sinyal ke tubuh. Oh, begini nanti aplikasinya ke anak saya, ya. Karena dalam waktu terbatas ini nggak mungkin kita gali dalam. Alhamdulillah sudah ada beberapa sekolah mereka ingin parenting ini berkelanjutan. Sudah ada beberapa sekolah minta ke kami buatkan silabusnya Ustaz. Nah, ada kita buatkan silabusnya. Sehingga berkelanjutan. Ini materi pertama, materi kedua ini. Nanti. Nah, hari ini kita sampaikan yang pokok-pokok dulu. Coba ingatkan Ustaz. Kita akan sampaikan tekniknya supaya kita paham semua, ya. Oke. Nanti cara kerjanya begini Ustaz. Nanti saya akan sampaikan password perusahaan ya. Nanti saat disebutkan passwordnya. Setelah password itu saya sebutkan, nanti saya akan tekan tangan saya. Tugas tadi tahan sekuat-kuatnya. Oke. Nah sekarang kita coba dulu tekan tangannya, kuat lagi ya. Saya akan tekan, coba tahan saya. Jangan bergerak Ustaz, betul-betul tidak bergerak sama saya. Lamakan Ustaz. Ya. Ayo nak makan itu. Gue kokoh. Ya, coba kita lihat bagaimana sinyal otak mengirim ke tubuh. Ulang lagi saya. Daya, cara kerjanya oke ya. Nanti Ustaz ucapkan kalimat password. Setelah itu saya akan tekan. Tugas Ustaz cukup tahan dengan tenaga terbaik. Coba ucapkan passwordnya. Saya tidak bisa. Coba Ustaz. Saya tidak bisa. Hilang tenaganya ya. Ulang lagi Ustaz. Ustaz tak tahu ya. Cara kerjanya Ustaz tak tahu. Nanti saya ucapkan lagi kalimatnya, Ustaz tahan sekuat tenaga. Oke? Ya, saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Ulang lagi. Saya tidak mampu. Lebih kuat lagi. Saya tidak mampu. Kenapa? Sinyalnya dikirim ke seluruh organ tubuh kita. Otak mengirim sinyal ke tubuh. Hai tangan, kamu gak mampu. Itu malah yul. Walaupun kita paksakan. Kenapa? Karena sinyal sudah dikirim. Coba ulang lagi saya. Cara kerjanya sama. Saya berikan password tugas Ustaz menahan sekuat tenaga. Sama dengan yang pertama tadi. Oke? Ucapkan passwordnya. Saya bisa. Saya bisa. Ulang lagi. Saya mampu. Saya mampu. Lebih kuat lagi. Saya mampu. Lebih keras lagi. Saya mampu. Oke. Otak bekerja memerintahkan organ melalui gelombang sinapsis berdasarkan data yang diinginkan otak tersebut. Lalu bayangkan jika selama ini kita kirimkan sinyal ke otak anak kita, setahun, 2 tahun, 5 tahun, puluhan oleh cerita anak. Ini terjadi
Nah, maka makasih saja, masya Allah, makasih banyak, mudah-mudahan jadi berkah di kebaikan. Makanya Bapak Ibu, yuk setelah menanamkan akidah itu yang diperlukan dari orang tua pertama kali untuk anaknya itu adalah dalam proses penanaman akidah agar kita menjalani proses selanjutnya dengan baik, maka yang dibutuhkan dari orang tua kepada anaknya pertama kali itu adalah, mau tahu Bapak Ibu? Mau tahu? Ridho dengan kondisi anaknya. Ya Allah, saya ridho dengan anak saya ya Allah. Kenapa? Karena ini menjadi starting awal ibu dan bapak sebagai orang tua untuk melanjutkan tugas parenting berikutnya. Karena kalau di konsep ini, kalau di poin ini kita bermasalah, maka ingat kaitannya dengan mana? Ridho Allah wa ridho walidain. Ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua. Apa contoh ketidakridhoan kita di Rasulullah kemudian tersedih di hati, itu akan jadi penghambat bagi kita untuk melanjutkan proses parenting kita. Atau itu jadi penghambatan. Maka tugas kita adalah, ya Allah, apapun kondisinya hari ini ya Allah, itu adalah bagian takdirmu kepada aku dan kepada anakku. Berikan kemampuan kepadaku untuk mengikhlaskan, merelakan, menentukan, dan setelah itu berikan kemampuan untuk mendidiknya dengan baik. Itu energi pertama yang harus kita miliki. Karena terganjal sedikit hati orang tua kepada anak, itu akan menjadi penghalang bagi anak untuk berusaha menjadi yang terbaik. Itu akan menjadi penghalang bagi kita sebagai orang tua untuk plong mendidik. Nah, bagi guru juga bisa di parenting di hipnotis di guru. Contoh ibu di lokal misalnya kita punya 30 anak, tapi ada satu anak itu yang nempel di hati kita, batu dari mana tadi kok, di kerengkang tadi kok, satu. Sehingga apa yang terjadi ketika masuk lokal, anak itu seorang duduk di pojok, jawab sebulan, macam pojok, lari sisi kue sisi pun. Padahal anak juga belum lihat juga fokus kaji dan 29 dan fokus hati kemak karena ada nanti itu kamu berjalan waktu dari pas pun dari sini. Kita kehilangan energi. Ketika itu tidak kita kokohkan dalam diri Bapak Ibu, kita kehilangan energi mendidik. Boleh kalau bersedih-sedih. Ibu saya tidak minyak. Sudah. Maka yuk kita sama-sama, ya Allah, saya ikhlaskan, saya relakan, saya maafkan apapun yang pernah terjadi dan ada pada anak saya sebagai bagian takdirmu yang sudah terjadi, dia sudah ada. Kita tidak boleh menyesali yang sudah ada. Loh, Ustaz. Tapi ayo tuh kamu itu. Kisah itu tentang ini. Terapok senang menempel. Makin terhalang. Ditambah biasanya bapak-bapak cuek untuk pesan ini. Bapak cuek, terus makin aja. Ya Bob. Nah, untuk memahami bapak-bapak ibu juga harus mengerti. Ada dua belah pihak sebenarnya. Bapak-bapak ini dia suka to the point. Jadi kalau bicarakan anak, gak usah borong semuanya. Sudah ada apa tuh? Anak waktu dipanggil sama suami. Aku pernah juga benar. Mereka sudah. Oh iya. Ya, maka fokus. Kalau bapak-bapak itu dia bahasanya direct langsung. Maka kalau ibu coba lihat di WA ibu, kalau ngasih WA ke bapak, ya ama masih di kantor, tolong yo jemuran tuh masih terjamu kok dulu ya pulang tolong maki adeko tuh ayo tuh mamantir karena ada tolong mantir asyik tuh apa kait kalau bahasa sah itu kan ada lo jawabannya oke. Laksana waktu bapak ibu tuh walaupun kakek saya sepanjang gua mau aji itu oke. Ibu di rumah dicari nanti kecil tadi. Dan si anak jadi. Itu kenapa bapak
laki-laki khususnya, dia tidak bisa menyerap informasi beruntun. Maka kalau menasihati anak laki-laki, dan sekali banyak ibu kumpul kesalahan masa lalu ibu, masa ini rusaknya di satu waktu ke anak laki-laki ibu. Andai kok pandai anak laki-laki ibu itu mengaji, kecilnya setelah nasihat ibu berakhir, ya mak, wanita memang begitu Ustaz. Dia ahli sejarah. Hal kecil yang pernah melukai hati walaupun tahun yang lalu, dia akan ingat puluhan tahun yang akan datang. Tapi begitulah dia diciptakan 9 perasaan 1 logika. Kebalik, laki-laki 9 logika 1 perasaan. Sehingga logika aja. Berusaha itu. Nah ibu kalau makan nanti, makan nanti mau jantung. Nah ternyata yang kita pahami untuk memulai semuanya itu ridho. Suami ibu yang memang begitu laki-laki, pola komunikasinya begitu, dia dinominasi oleh orang kanannya udah makin kuat. Paham saja pola komunikasi dengan anak, termasuk mendidik anak laki-laki. Anak kita hari ini jangan biarkan energi kita habis meratapi apa yang sudah mereka kerjakan. Karena itu sudah terlanjur. Maafkan, relakan, ikhlaskan, lalu persiapkan diri kita yang ridho untuk melanjutkan mendidik yang ke depan. Lalu minta ya Allah, sertai aku dalam mendidik anak. Ya Allah, ini penting. Setelah kita ridho, ulang lagi terima saya. Setelah kita ridho, ulang bu. Saya ingin juga bapak ulang. Setelah kita ridho, tugas kita berikutnya adalah bersabar dalam proses mendidik. Sabar, karena tidak ada instan. Kita akan sering begini. Nah, ibu sholat, dan setelah nasihat itu kita sampaikan, kita ingin anak kita langsung soleh dan solehah langsung. Tidak akan mungkin. Maka dalam proses mendidik ada prosesnya. Dalam NLP, dalam Quran juga ada namanya dalam proses mengukuhkan informasi di otak itu agar dia jadi berlaku. Ada namanya pengulangan Bapak Ibu. Dalam NLP namanya repetitif. Jadi informasi yang kita inginkan, sikap yang kita inginkan di anak itu memang dilakukan pengulangan. Dan Al-Quran mencontohkan itu kepada kita. Allah ingin kita bersyukur. Coba lihat betapa banyak pengulangan ayat tentang bersyukur. Dan terutama yang paling terkenal itu pada ayat Ar-Rahman. Ayat ya, surah Ar-Rahman ya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka beriman Tuhan manakah yang kamu dustakan. Karena pada ayat lain, afala tashkurun. Tidakkah kamu bersyukur? Itu namanya repetitif, pengulangan. Agar apa? Agar informasi itu terekam, tersimpan dengan baik dalam pikiran manusia. Karena dia tidak bisa hanya dengan 1 atau 2 kali nasihat. Namun pengulangan itu harus disertai dengan kondisi dan waktu yang tepat. Itulah Al-Quran ajaibnya. Dia diturunkan pada waktu dan kondisi tertentu. Betul apa benar? Itu namanya asbabun nuzul. Al-Quran itu tidak ujuk-ujuk turun aja. Enggak. Allah itu menasihati kita justru juga dalam keadaan tertentu yang sesuai dengan kondisi hari itu. Masya Allah. Maka mendidik pun begitu. Lihat di kondisi mana kita mendidik dan memberikan nasihat itu. Maka rujukan kita mendidik itu adalah bagaimana Allah mentarbiyah manusia, mentarbiyah Nabi para nabi dan Nabi Muhammad, bagaimana dia membimbing umat. Nah, dengan akidah itu butuh waktu lebih kurang 13 tahun lamanya. Itu akidah sedari bawah. Fondasi yang paling lama membangun bangunan itu mana Bapak Ibu? Membangun kate atau membangun fondasi? Fondasi. Memang diperhitungkan betul bara kebutuhan besi, bara kedalaman, bara untuk bangunan. Begitu juga ketika kita mendidik, fondasi inilah mestinya yang mesti dikokohkan. Dan kita punya rentang waktu panjang untuk menyiapkan fondasi itu. Itulah golden age itu. Nah, maka jangan kita kehilangan arah dalam proses pendidikan anak. Dokter SD itu sebenarnya fokusnya 3 itu aja belum kuat. Nanti kalau dia juara ini, juara itu bonus.
bonus kita dalam mempersiapkan D3. Oh, mereka juara Olimpiade. Dilarang? Enggak, itu bonus dari mereka telah mengumpulkan D3. Apa itu? Akidah, ibadah, akhlak. Itu fokus kita di SD. Baru tahapan SMP, distimulus intelektual, dipersiapkan. SMA apalagi. Di kuliah, oh itu betul-betul tidak hanya dipersiapkan ilmu, tapi sudah mengerti filosofi ilmu. SMP, SMA dipersiapkan intelektual, tapi di kuliah sudah dipersiapkan tidak hanya ilmu intelektual, tapi dipersiapkan bagaimana filosofi ilmu itu. Dan itulah yang membuat generasi-generasi Islam mencapai zaman keemasannya, terutama di dinasti Abbasiyah. Cerdas secara intelektual, kokoh secara spiritual. Bapak Ibu kenal dengan Ibnu Sina? Kenal Bapak? Pernah dengar. Pernah dengar. Tahu ya, tahu. Ibnu Sina itu tercatat sejarah sebagai ahli kedokteran. Tapi tahu kan? Dia juga hafal Quran. Dia mengerti ribuan hadis. Dia mengerti fikih dan bahkan dia tahu ilmu falak. Masya Allah. Dia tidak hanya memahami satu disiplin ilmu, tapi mengerti banyak. Nah, Bapak Ibu kenal dengan Imam Syafi'i? Pernah dengar. Malahan fase sebelum kita perkenalkan dengan anak itu ilmu, oke, kita udah paham ya, udah sepakat ya, bahwasanya SD ini fokus ketiga itu, perkuat ketiga, akidah, ibadah, akhlak, perkuat itu orientasi. Nanti kalau belajarnya merasa ketika tiga ini jadi fokus kita, yang lain tersebut dengan baik, cuma ya. Tersebut dengan baik, ibadah itu sudah mencakup sholat, itu sudah mencakup baca Quran, itu sudah mencakup sebagainya. Maka dengan dia sibuk dengan itu, dia akan terbiasa juga untuk sibuk dengan belajar. Tapi pressure kita, penekanan buat kita itu tidak di intelektualnya dulu. Terus Imam Syafi'i itu gurunya Imam Malik. Apa Bapak Ibu? Guru Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Imam Malik juga adalah 4 imam fenomenal yang menjadi 4 mazhab terbesar di dunia. Jadi ketika Imam Syafi'i itu belajar dengan Imam Malik, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Imam Syafi'i itu membuka kitabnya sangat hati-hati, sampai tak terdengar kitab itu dibuka oleh Imam Syafi'i dan itu diperhatikan oleh sahabat yang lain. Kok seperti itu betul lah Imam Syafi'i itu membuka kitab. Keluar dari ruangan itu ditemuilah Imam Syafi'i oleh para sahabat. Wahai sahabatku Syafi'i, kenapa kau berhati-hati sekali membuka lembaran kitab? Apa jawabannya? Aku khawatir ketika aku membuka lembaran kitab, lalu itu menimbulkan keributan dan guruku terganggu dengan yang menyampaikan ilmu. Aku takut ilmu itu tidak berkah bagiku. Allah. Jadi sebelum diantarkan dia kepada ilmu, persiapkan dia adab terlebih dahulu, agar ilmu itu tumbuh subur dalam dirinya. Karena kalau ilmu tidak dimulai dengan adab, jangankan bermanfaat untuk orang lain, untuk dirinya pun tidak. Bapak Ibu, negeri kita tidak kekurangan orang pintar. Betul? Kita tidak kekurangan orang pintar. Bahkan untuk Bapak Ibu ketahui, tapi tidak diekspor, hanya saja tidak diekspor. Indonesia tahun kemarin 2022 memenangkan Olimpiade Matematika tingkat dunia, emas. Itu tidak kurang, hanya tidak diekspor. Yang diekspor tahun-tahun kemarin itu yang viral itu Cik Ayam Fashion Show, ya, itu dan apalagi Fajar Seko dan yang lain-lain yang viral. Tapi kalau yang kita juga juara Kori internasional tingkat anak juga diekspos. Kita dapat emas Olimpiade Matematika dunia diekspos. Kita kan kekurangan orang kita. Tapi yang kokoh, yang memang konsisten untuk memiliki adab, ini yang mesti kita kuatkan supaya dua-duanya kita dapat, intelektualnya dapat, adab dan etikanya juga dapat. Jadi sebelum dia diperkenalkan untuk menjelajahi ilmu pengetahuan, siapkan fondasi awal. Apa bukti berkahnya ilmu itu bagi Imam Syafi'i? Di usia 7 tahun Imam Syafi'i itu sudah hafal Quran. Allah, jadi sudah sejak dulu anak-anak kecil itu hafal Quran karena dipersiapkan adab itu lebih dahulu. Terus di usia 12 tahun Imam Syafi'i itu dia sudah jadi mufti di Mesir. Mufti itu setara dengan anggota MUI di Indonesia. Saya mau tanya, ada nggak anggota MUI di Indonesia yang usianya hari ini 12 tahun?
Pernah nggak ada? Nggak ada. Satu-satunya pernah ada itu pernah di Mesir, itulah Imam Syafi'i. Apa itu mufti? Orang yang diberikan kepercayaan dan berhak untuk mengeluarkan fatwa, dan itu tidak sembarang. Dia harus memiliki kafaah yang luar biasa, memiliki kemampuan bahasa Arab, memiliki kemampuan tafsir, hafal ribuan hadis, mengerti fikih dan sebagainya, baru dia diperbolehkan untuk mengeluarkan fatwa. Dan syarat itu sudah dimiliki oleh Imam Syafi'i muda. Allahu Akbar. Itulah kenapa fenomenal ulama-ulama terdahulu, karena dia mulai dari membenahi adab dan akhlak. Nah, lalu bagaimana ketika itu tumbuh? Ketika ada akhlak itu sudah kita kokohkan di generasi kita. Lihat bagaimana melencengnya generasi itu nanti. Kita bisa ambil pula dari kisah Imam Syafi'i, bagaimana dia berdiskusi tentang ilmu dengan gurunya. Kalau ini fondasi sudah kokoh, lompatan yang akan dimiliki anak dalam proses mengejar ilmu itu luar biasa, Bapak Ibu. Mari kita dengarkan bagaimana Imam Syafi'i berdialog dengan gurunya Imam Malik tentang ilmu. Kapasitas dialognya itu sudah bukan yang biasa lagi, sudah sangat luar biasa. Apa dialog mereka? Suatu ketika gurunya menyampaikan Imam Malik bahwasanya rezeki itu hadir karena ketaatan. Tapi muridnya protes. Protes dengan adab tentunya. Murid jika menyanggah kata gurunya, menyanggah dalam artian memberikan argumen baru tentang ilmu, itu berarti muridnya tidak hanya cerdas tapi jenius. Ada ternyata argumentasi baru yang diberikan oleh Imam Syafi'i. Wahai guruku, izinkan aku menyampaikan kalau menurutku rezeki itu karena usaha. Kalau kata gurunya, rezeki itu karena ketaatan. Kata muridnya, usaha. Lalu karena inginnya Imam Syafi'i itu membuktikan bahwasanya rezeki itu karena usaha, wahai guruku, izinkan aku buktikan argumentasimu. Itu cerdasnya binaannya dari Imam Malik. Itu cerdasnya murid-murid terdahulu. Kenapa? Karena sudah dilandasi dengan adab, dilandasi dengan akidah, dilandasi dengan ibadah, pembiasaan akhlak. Sehingga lucu apa? Ilmu yang ditanam akan tumbuh sendiri. Maka lahirlah Imam Syafi'i yang kritis tapi beradab. Lahirlah Imam Syafi'i yang cerdas, yang memiliki kemampuan untuk memiliki argumentasi sendiri. Wahai guruku, izinkan aku, bolehkah aku membuktikan argumentasiku? Silakan, kata guru. Pergilah Imam Syafi'i itu ke pasar, lalu dia bekerja di situ, lalu dia dapat upah dari buah kerjanya, lalu diberilah buah, bergegas dia datang lagi ke gurunya ingin membuktikan bahwasanya rezeki itu karena sampai di depan gurunya dengan bahagia Imam Syafi'i sampaikan ke gurunya karena dia ingin membuktikan bahwasanya argumentasinya itu benar. Wahai guruku, lihatlah, aku telah berusaha dan dari usaha itu aku dapatkan uang yang segar dan sekarang ada di depan. Begitu dia membuktikan bahwasanya rezeki itu dari usaha. Lalu apa yang terjadi? Disinilah diuji kebijaksanaan guru. Maka guru juga dipersiapkan. Siapa guru itu? Itulah mereka yang di sekolah. Dan kita juga termasuk guru kehidupan mereka sebagai orang tua. Mesti bijak dan mengikuti terus perkembangan anaknya. Alhamdulillah parentingnya lalu upaya kita untuk terus mengupgrade diri kita, mengikuti perkembangan. Karena dikulli marhalatin masyakiluha. Karena setiap zaman itu masalahnya beda-beda, tantangannya berbeda-beda. Tidak adil kita menyamakan zaman kita dengan apa yang mereka hadapi hari ini. Maka ungkapan-ungkapan ibu dulu, ama dulu itu tidak relevan lagi untuk anak hari ini yang tantangannya berbeda dibanding kita. Dulu kita tidak kenal teknologi. Kalau harus menonton, pergi ke rumah tetangga yang ekonominya lebih baik, nonton kita putih kadang-kadang lewat sebuah bercakap. Sama-sama kita nonton. Teknologi belum begitu banyak mempengaruhi kita, sehingga kita dapat tumbuh tanpa pengaruh teknologi. Sementara sekarang teknologi itu ada di tangan mereka, ada dalam genggaman mereka, apapun bisa mereka akses. Tentu penyikapan, terapi, pola asuh dan pendekatan itu akan lebih berbeda dari kita yang dahulu. Bahkan psikologi yang tumbuh oleh zaman teknologi hari ini juga akan berbeda penyikapannya. Dunia kerja hari ini Bapak Ibu bahkan mulai mempersiapkan era baru dalam teknologi industri. Mereka tidak lagi banyak mengandalkan campur tangan manusia, bahkan sudah banyak menggunakan mesin. Karena anak-anak zaman teknologi hari ini sudah tidak lagi
masih kuat bekerja di bawah pressure. Tapi anak-anak 80-an, yang lahir tahun 80, yang lahir tahun 90 lah terakhir, karena kalau sudah 2000-an ke atas, itu mereka sudah generasi Z di atas. Sebelumnya itu generasinya milenial. Milenial itu lahir dari tahun sekitar